Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang. Atas bawah lari-lari, atas bawah lari-lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar lari-lari. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan cinta-Mu yang begitu besar hingga rela mati di salib. Bantulah kami agar dapat mencintai Engkau dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Markus, bab 1 ayat 29-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring sakit karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, bunga dan hadiah sering digunakan orang untuk mengungkapkan rasa cinta. Apakah kalian tahu cara yang lebih baik untuk menyatakan cinta kepada seseorang? Ya, menunjukkan cinta dengan setiap hari berbuat kebaikan kepada orang yang dicintai, itu memang lebih baik. Ketika seseorang sakit, kunjungan dari seorang teman akan membuatnya merasa lebih baik daripada sejumlah obat. Ketika seseorang sedang sedih atau mengalami kemalangan, senyuman dan sapaan yang bersahabat akan mengurangi kesedihan orang tersebut. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang duduk seorang diri di sekolah karena tidak mempunyai teman? Apabila kalian menemani anak itu duduk dan berbicara dengannya, ia akan merasa memiliki teman yang peduli padanya.
perbuatan baik sesederhana itu pun dapat berbicara lebih banyak daripada sebuah hadiah. Yesus selalu baik hati dan suka menolong orang-orang yang Ia temui. Pada suatu hari, Yesus berada di rumah Simon Petrus. Ibu mertua Petrus sedang berbaring di tempat tidurnya karena demam. Yesus masuk ke dalam kamar itu. Ia membangunkannya, dan ketika menyentuhnya, seketika itu juga demam ibu itu hilang. Kemudian, malam itu juga banyak orang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkan mereka. Kitab suci menceritakan bahwa seluruh penduduk berkerumun di sekitar pintu depan. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan sentuhannya agar sembuh. Adik-adik, waktu kalian ingin menunjukkan rasa peduli kepada seseorang, ingatlah bahwa wujud kepedulian itu bukan terbatas pada pemberian bunga atau hadiah. Kalian dapat menunjukkan perbuatan baik kepadanya setiap hari, seperti yang Yesus lakukan. Untuk aktivitas kali ini, buat adik-adik Bia kecil, nanti minta sama kakak pembina gambar seperti ini untuk diwarnai ya. Nah, untuk adik-adik Bia besar, ayo ada tantangan buat kalian. Ambil kitab sucinya. Kita akan mencocokkan isi perikop dengan sumber dari mana perikop itu diambil dari kitab suci. Contoh, untuk perikop nomor 1, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Perikop ini ada di bacaan Injil yang mana ya? Ya, ternyata ada di Matius 8 ayat 14 sampai dengan 15. Jadi, di nomor 1, adik-adik isi dengan huruf F, yaitu Matius 8 ayat 14 sampai dengan 15 yang berisi tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, untuk nomor-nomor yang lain, silahkan ayo adik-adik isi sendiri ya. Semangat pengisinya. Teman-teman, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana seharusnya kami saling mencintai. Bantulah kami agar dapat meneladanimu dan menunjukkan cinta kami dengan perbuatan baik kepada sesama. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada
Adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik pada pertemuan kita kali ini. Tolong di-share ya pada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang pertemuan kita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Tuhan memberkati.